ya. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Kita akan bersama-sama belajar untuk agama. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, kita bersama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai pembelajaran agama Tuhan. Pimpin pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai pembelajaran agama hari ini. Kita mau bersama-sama nyanyi anak-anak. Kita mau nyanyi dari buku Aku Senang Menyanyi nomor 35. Yesus cinta semua anak, laki-laki perempuan. Yesus cinta semua anak, laki-laki perempuan. Yesus pesan murid-murid, biarkan anak dekat dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak, 8, 9, 10 anak datang kepada Yesus. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau berdoa anak-anak. Yuk sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Miss mau bawain cerita. Tentang perumpamaan seorang penabur. Di sini pasti di rumah punya tanaman ya anak-anak. Ada yang punya? Wah, kalau belum ya kita coba nanam. Nah, ceritanya seperti apa anak-anak? Kita lihat. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri.
Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Punya temen nih. Mana ya temennya ya? Yuk kita panggil. Namanya Nita. Nita, 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 Nita. Halo anak-anak. Halo Miss Airin. Apa kabar Miss Airin? Baik, Miss Airin baik. Kalau Nita gimana kabarnya? Saya juga baik, Miss Airin. Halo teman-teman. Nama saya Nita. Kenalan ya? Iya, anak-anak. Ini teman Miss Airin, Nita. Dia mau bercerita. Nah, tadi Miss Airin membagikan sebuah cerita tentang perumpamaan. Iya betul, perumpamaan. Coba Nita ceritain dong ke teman-teman bagaimana untuk perumpamaan penabur itu. Oke Miss Airin, Nita akan ceritain ya. Iya, iya Nita, silakan. Nah, teman-teman, tadi Miss Airin sudah memutarkan video tentang perumpamaan. Ayo semua lihat ya. Nah, pada perumpamaan itu sudah dikatakan ada 4 perumpamaan. Ya Miss ya? Hah? Ada berapa? Ada 4. Iya betul, ada 4. Nah, 4 itu apa aja Nita? 4 itu, yang pertama, pada waktu seorang penabur itu menanam, dia menanam di pinggir jalan. Hah? Di pinggir jalan? Iya Miss. Terus apa dong yang terjadi? Nah, kemudian yang kedua, penabur itu memberikan atau menanam tanamannya itu di batu-batu. Di batu-batu teman-teman. Di batu-batu Miss. Oh, yang kedua itu penabur itu memberikan tanamannya di batu-batu menanam. Ya Nita ya? Iya Miss. Terus yang ketiga, penabur ini memberikan tanamannya di semak duri. Semak duri
tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Oh, gitu ya Nita. Iya, Miss. Jadi kalau semisal ada pembelajaran nih, terus ada ibadah, kita nggak boleh main HP. Nggak boleh, Miss. Oh, ya. Berarti, tapi kan kita pakai keys, pakai HP juga. Iya, tapi nggak boleh main HP-nya banyak-banyak. Oh, gitu. Jadi saat penabur itu memberikan di pinggir jalan, itu berarti mereka banyak teman-teman itu ibadah, banyak anak-anak yang ibadah tapi main HP, asik main HP. Nah, jadi makanya firman Tuhan tidak tumbuh. Nah, itu jangan dilakukan ya. Terus yang kedua apa Nita? Yang kedua itu saat penabur itu memberikan taburannya di batu-batu, itu berarti pada saat mendengarkan firman Tuhan, maka anak-anak banyak main sendiri. Itu tidak mau baca Alkitab. Begitu. Ya. Nah, itu juga tidak boleh anak-anak. Oh, nggak boleh juga ya? Iya, Miss. Kenapa? Karena jika tidak mau baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak senang. Oh, ya. Terus yang ketiga, pada waktu diberikan firman Tuhan, maka menjadi khawatir, terus jadi nangis, nggak bisa diam, itu nggak bisa, nggak boleh. Maka kalau selagi pelajaran harus duduk diam dan mengikuti pelajaran atau ibadah itu. Oh begitu Nita. Iya Miss. Oh ya Miss tahu. Terus yang terakhir gimana? Kalau yang terakhir itu saat diberikan pembelajaran atau diberikan ibadah, nah itu diberikan di tempat yang subur. Artinya kita mau berdoa, membaca Alkitab, dan juga tidak khawatir karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Jadi kita harus bisa menjadi anak-anak yang taat. Jadi anak-anak yang taat ya anak-anak. Karena kita ini adalah satu Tuhan, ya Tuhan Yesus. Dan kita juga satu negara, yaitu negara Indonesia. Oh, jadi kita harus bisa menjadi anak yang apa, Nita? Taat ya teman-teman. Oh ya, berarti kita harus bisa menjadi anak yang taat. Nah, karena apa taat? Karena kita ini adalah disayang Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan, kita diberikan keluarga yang indah, dan lagi kita ini satu negara tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Ya benar, tanah air Indonesia. Betul sekali Nita. Wah, ini emang temennya Miss ini pinter ya anak-anak. Nah, oke. Cerita Miss sampai di sini ya anak-anak. Sekarang Miss Nitanya mau pulang. Iya, Miss Airin, aku pulang dulu ya. Nah, anak-anak, saya pulang dulu ya. Ingat, kita harus menjadi anak-anak yang taat ya. Oke, bye-bye. Bye. Sudah bertemu dengan Nita ya, teman Miss Airin tadi. Sudah menceritakan banyak tentang seorang penabur ya. Kita mau tutup cerita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sedikit renungan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat akan perintah-Mu Tuhan. Kami mau belajar berdoa Tuhan.
kami mau membaca Alkitab, dan kami mau untuk senantiasa mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan, dan berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin anak-anak. Nah sekarang tugas dari anak-anak PJ, kita akan bersama-sama untuk menyanyi. Nyanyi apa? Kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak, ya. Kan sudah Miss Airin ajarin tuh minggu lalu, Miss Airin ajarin. Hari ini Miss Airin ajarin. Sekarang praktek ya.